Pernah kebayang nggak Indonesia di tahun 2045 itu bakal kayak gimana? Nah, kali ini kita akan bedah cetak birunya, yaitu pemerintahan digital 2045. Ini bukan soal aplikasi pemerintah yang canggih doang loh. Ini tentang sebuah transformasi besar-besaran yang bakal mengubah cara kita hidup sebagai bangsa di era digital. Di balik setiap rencana besar kan pasti ada sebuah mimpi. Mimpi untuk Indonesia di 2045 itu, ya ini, menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan berkelanjutan. Nah, transformasi digital yang kita bahas ini adalah salah satu mesin utamanya buat ngejar mimpi itu. Jadi ini bukan sekedar soal teknologi, tapi soal fondasi masa depan bangsa kita. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Semua ini berakar dari sebuah visi raksasa yang kita kenal sebagai Visi Indonesia Emas 2045. Anggap aja, transformasi digital ini jadi salah satu pilar penyangga utamanya buat ngebangun Indonesia Emas. Jadi, setiap langkah yang diambil, semuanya ngarah ke tujuan besar di tahun itu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin pemerintah digital, apa sih yang pertama kali muncul di kepala kalian? Mungkin ngurus KTP atau paspor jadi online gitu ya? Tapi apa benar sesimpel itu? Yuk kita bedah lebih dalam karena konsepnya ternyata jauh lebih luas dari itu. Jadi gini, ini bukan lagi sekedar modernisasi, bukan cuma ganti sistem lama pakai komputer baru, bukan. Ini adalah perubahan yang fundamental, sebuah pergeseran total dalam cara negara bekerja, melayani, dan berinteraksi sama kita, warganya. Jadi definisi resminya tuh gini, pemerintah digital itu adalah pemerintahan yang pakai teknologi dan data biar jadi lebih transparan, akuntabel, efisien, dan yang paling penting, fokus sama kebutuhan warganya. Coba bayangin deh, data kesehatan, pendidikan, sampai bantuan sosial semuanya nyambung. Jadi bantuan dari pemerintah bisa benar-benar tepat sasaran. Nah, ini kan ngubah banget hubungan antara negara dan rakyat. Visi segede ini jelas dong nggak bisa jadi dalam semalam. Perlu ada panduan yang jelas. Disinilah kita masuk ke peta jalan menuju 2045, sebuah panduan strategis nasional yang bakal jadi kompas kita bareng-bareng. Rencana induk inilah yang jadi kompas digital kita. Tapi yang bikin ini kuat adalah dokumen ini tuh nggak berdiri sendiri. Ini dirancang buat nyatu sama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN. Artinya apa? Artinya pembangunan digital itu jalan bareng, jadi bagian inti dari pembangunan bangsa secara keseluruhan. Satu hal yang krusial banget dari rencana ini adalah fleksibilitasnya. Seperti yang tertulis di sini, dokumennya bisa diupdate dan disesuaikan. Kenapa? Ya karena para perancangnya sadar teknologi itu berubahnya cepat banget. Makanya ini bukan kitab suci yang kaku, tapi lebih kayak dokumen hidup yang bisa beradaptasi tanpa ngelupain tujuan utamanya. Jelas ya, pemerintah nggak mungkin bisa ngerjain ini semua sendirian. Buat mewujudkan visi raksasa ini, butuh yang namanya kekuatan kolaborasi. Ini bukan lagi program pemerintah doang, tapi harus jadi sebuah gerakan nasional yang ngelibatin semua lapisan masyarakat. Kolaborasi ini melibatkan semua orang loh, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, para akademisi di kampus-kampus, komunitas-komunitas, sampai ya kita semua sebagai masyarakat. Setiap elemen ini harus gerak bareng. Kebayangkan betapa masifnya kerjasama yang dibutuhin? Semangat persatuan ini ditekankan banget di sini. Kata kuncinya itu bergerak dalam arah yang sejalan. Artinya, nggak ada lagi tuh yang namanya ego sektoral kerja sendiri-sendiri. Yang ada cuma sinergi yang kuat buat mencapai satu tujuan bersama. Oke, jadi setelah semua ini dibangun, tujuan akhirnya apa sih? Buat apa semua ini dilakuin? Jawabannya tuh lebih dari sekedar efisiensi. Ini soal mewujudkan kedaulatan dan membangun warisan untuk generasi Indonesia di masa depan. Nah, ini dia, 4 tujuan utamanya. Pertama, kedaulatan digital. Artinya kita yang pegang kendali atas data dan infrastruktur digital kita sendiri. Kedua, ini jadi akselerator buat mencapai visi 2045. Ketiga, biar kita makin kompetitif di panggung global. Dan yang paling membanggakan, kita bisa jadi teladan buat negara berkembang lainnya. Ini ambisinya nggak main-main loh. Dan kita kembali ke angka ini, 2045. Ini bukan cuma tanggal deadline ya. Angka ini adalah simbol komitmen jangka panjang. Sebuah visi yang melampaui siapapun yang sedang memimpin. Ini adalah janji untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih cerah, yang bakal kita wariskan ke generasi berikutnya. Pada akhirnya, berhasil atau tidaknya rencana besar ini, ya kembali ke kita semua. Pertanyaannya bukan lagi apakah pemerintah siap, tapi apakah kita semua siap untuk menjadi bagian dari perjalanan transformatif ini. Ini adalah proyek bangsa, dan masa depan digital Indonesia ada di tangan kita bersama.